ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله washabihi amma ba'd. Para bapak-bapak, saudara jamaah sekalian, terutama peserta CAI yang kami cintai, dalam kesempatan yang barokah ini, pertama-tama kami memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat yang paling pol, yaitu nikmat hidayah. Kita hidup sekali di dunia ini, apalagi kita hidup di zaman akhir. Allah paling hidayah, kita bisa menetapi Quran hadis jamaah. Ini adalah merupakan peparing yang luar biasa, yang wajib dan harus selalu kita syukuri kepada Allah yang telah memberikan hidayah. Kami mengucapkan dengan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada semua perantara hidayah, terutama kepada Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat Rasul, yaitu generasi yang hidup bisa ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang sudah tidak ketemu langsung dengan Rasulullah, tapi masih ketemu dengan sahabat Rasul. Itu namanya tabi'in. Kemudian seterusnya kepada para tabi'in, para tabi'ahum, para ulama, warasatul anbiya, para mubalighin, para mubaligot, dan semua perantara hidayah yang telah menjadi perantara sehingga kita mendapatkan hidayah Allah, menetapi Quran hadis jamaah sampai saat ini atas amal salihnya, atas perjuangannya, atas pengorbanannya, atas jasa baiknya. Kami mengucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Terutama saudara sekalian, kalau kita bersyukur kepada perantara hidayah, tentu kita tidak bisa melupakan jasa baik, amal solih, perjuangan almarhum Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Karena beliaulah perantara pertama di Indonesia sehingga kita dapat hidayah sampai saat ini. Kemudian beliau wafat, diteruskan Bapak Haji Abdul Zahir. Kemudian beliau wafat, diteruskan Bapak Haji Sultan Aulia sekarang ini. Sekali lagi atas pramutanya, atas amal sedihnya, kami mengucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Kemudian yang ketiga, kami tidak lupa mengucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan.
kepada para duta-duta daerah, baik yang dari dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang sejak pembukaan sampai saat sekarang ini masih tetap semangat, tetap tekun, konsentrasi mengikuti acara demi acara. Kami ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Para saudara jamaah sekalian, dalam kesempatan yang barokah ini kami menyambung, memperkuat nasihat ijtihad Bapak Imam kepada satu-satunya jamaah, kepada masing-masing jamaah, yaitu satu-satunya jamaah atau masing-masing jamaah, supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah. Sejak mulai insaf, sejak mulai mengetahui, sejak mulai paham atau jelasnya, gamblangnya, sejak mulai berbaiat, dikerjakan terus menerus sampai tutup pol ajal matinya masing-masing dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah. Bapak Imam nasihat pada kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan yang bagaimanapun dan kapan saja, kita dinasihati supaya tetap menetapi Quran hadis jamaah. Pengertian dalam keadaan yang bagaimanapun itu berarti adalah keadaan kita. Yang kemarin oleh Pak Solihun, nasihat selamat datang, sudah dijelaskan bahwa keadaan kita ini tidak tetap. Ibarat roda itu berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kehidupan juga demikian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Terus kemudian dimanapun kita berada, ternyata saudara sekalian, kita ini keberadaan kita juga tidak tetap. Ada saudara-saudara kita setahun yang lalu di Jawa Timur, tapi sekarang ada di Kalimantan. 2 tahun lalu ada di Jawa Timur, sekarang ada di Suriname. Itu berarti domisili kita, tempat tinggal kita juga tidak tetap. Dimanapun kita berada, supaya tetap Quran hadis jamaah, jangan sampai terpengaruh. Kita boleh pindah kemana-mana, bertempat tinggal di mana saja. Bumi Allah itu luas, tapi jangan sampai lupa Quran hadis jamaah. Boleh di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Karena jalan tunggal masuk surga sama dan neraka hanya lewat menetapi Quran hadis jamaah. Kemudian kapanpun, ini menunjukkan waktu. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sembrono. Mati datangnya sewaktu-waktu. Mati muda banyak, mati tua apalagi. Mati karena sakit juga banyak, tapi sehat tidak sakit tiba-tiba meninggal juga banyak. Kita mati kalau di dalam jamaah berarti adalah mati yang utama, mati yang pol, karena dijamin wajib masuk surga sama dari neraka. Itulah saudara sekalian nasihat pokok Bapak Imam kepada seluruh warga jamaah. Yang hasilnya barang siapa yang
berhasil, yang sukses menetapkan dirinya di dalam Quran hadis jamaah seperti saat sekarang ini sampai akhir hayat kita, maka berdasarkan firman Allah dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib masuk ke dalam surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Man arada buhtuhatal jannah falyalzamil jamaah. Para bapak-bapak, saudara jamaah sekalian, kita yang seperti sekarang ini, yang aktif, yang tekun, yang semangat, ini pun belum merupakan suatu jaminan. Karena perjalanan masuk surga masih panjang. Kalau kita dikodar umur kita panjang, berarti cobaan, godaan masih banyak yang harus kita hadapi. Kalau dikodar umurnya pendek, berarti cobaannya tinggal sebentar. Saudara sekalian, mungkin masih ingat, bahkan masih hangat di dalam benak kita. Belum lama ini ada peristiwa besar di luar kita, yaitu perebutan Piala Eropa. Kita ambil hikmahnya. Banyak tim-tim unggulan ternyata berguguran, dari sekalian. Portugal gugur kalah dengan Jerman. Padahal Portugal itu pemainnya luar biasa. Banyak pemain yang sudah terkenal, yang main di Eropa, yang main di mana-mana itu hampir ada semua. Kemudian Belanda yang dijagokan. Orang banyak meramalkan Belanda jadi juara. Sejak penyisian dari kalian, menangnya itu telak. Pemainnya merata, jam terbangnya tinggi. Ternyata bertekuk lutut tim underdog, yaitu Rusia, yang kebetulan pelatihnya sama-sama Belanda. Jadi tim unggulan sekalipun itu tidak jaminan masuk final kalian. Karena perjalanan ke final itu tidak gampang. Ternyata akhirnya yang masuk final Jerman dan Spanyol. Dan Spanyol yang keluar jadi juara, ya, dengan skor 1-0. Itu katanya, saudara sekalian. Saya nggak nonton, ya. Mudah-mudahan benar. Tapi insya Allah benar, sekalian. Nah, demikian pula kita, saudara sekalian. Kita yang sekarang, saya dan bapak-bapak sekalian, yang sekarang aktif, giat, semangat seperti ini, itu belum jaminan 100%. Karena perjalanan kita masuk surga, selamat dari neraka itu masih panjang. Bapak Imam kita pada waktu nasihat penutupan asrama Qiraatus Sab'ah kemarin mengatakan, iblis, setan mengganggu, menggoda anak Adam tanpa pandang bulu. Jadi nggak dilihat bulunya. Ada bulunya apa nggak ada bulunya. Orang yang alim atau yang tidak alim. Orang yang pinter atau orang yang bodoh. Orang yang kaya atau orang yang miskin. Pokoknya semua anak Adam akan digoda oleh iblis dengan segala cara supaya gagal masuk ke dalam surga. Itu upaya iblis seperti itu. Bapak-bapak, saudara sekalian, insya Allah sering mendengar ceritanya Bala'am bin Ba'urah. Ulama besar. Orang kedua setelah Nabi Musa. Ahli doa. Jadi namanya ahli doa itu sekalian doanya itu makbul. Kalau doa itu dikabulkan. Sampai Nabi Musa didoakan. Bingung kalian.
40 tahun kalau nggak salah ya. Tapi kelasnya Bal'am bin Ba'urah juga tergelincir. Sa'labah bin Khatib, sahabat Rasul, ibadahnya rajin, disaksikan ibadahnya tertib oleh Rasulullah, tapi akhirnya juga tergelincir, terpengaruh. Itulah hebatnya iblis di sini. Saudara-saudara sekalian, kalau iblis mengganggu anak Adam, itu dia lihat-lihat. Kalau jamaah biasa sama ulama, itu beda kalian. Kalau bapak-bapak dan saudara-saudara yang di sini, itu tidak mungkin diganggu akidahnya. Soalnya iblis tahu persis keyakinan bapak-bapak, kefahaman bapak-bapak bahwa Quran, hadis, jamaah, jalan tunggal masuk surga sampai neraka, ini sudah mantap. Tidak bisa ditawar lagi. Harga kuburan. Iblis gak mungkin akan menggoda, mempengaruhi kita. Diajak murtad gak ada yang mau tuh kalian. Tapi iblis itu pengalaman, sudah ribuan tahun. Kakek kita Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh iblis. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam hampir tergoda oleh iblis kalau tidak diingatkan oleh malaikat Jibril. Luar biasa. Kalau orang yang alim maka digoda lewat kealimannya itu. Bagaimana supaya dia ujub, merasa sombong, pol sendiri. Orang yang ahli ibadah digoda oleh iblis. Bagaimana supaya dia itu ibadahnya tidak karena Allah, supaya riya anas, sehingga secara fisik orang lain melihat, wah, ahli doa, ahli ibadah, orang yang alim. Tapi ternyata iblis berhasil menggoda di riya anas. Ini berarti gagal sekali. Sebab jelas dengan dia ri'a anas, itu berarti mengerjakan ibadah tidak karena Allah, berarti tidak diterima oleh Allah. Inilah hebatnya iblis di sini. Maka saudara sekalian, ya kan, seperti yang tadi dinasihatkan oleh Bapak Yusuf Arab tadi, ya kan, saudara kita, insya Allah kita sudah kenal semua. Semua insya Allah kenal, saya yakin, kecuali yang tidak. Ya. Bapak Haji Abdullah Mabrur, atau nama aslinya Bapak Mauludin, itu dari kecil dilahirkan dalam jamaah sampai jadi mubalek, sampai diberikan dapuan sa'abrek istilahnya itu. Tahu sa'abrek? Sa'abrek itu tak pirang-pirang. Beliau dapuannya termasuk ulama 100. Juga ulama 10. Juga didapuk sebagai Paku Bumi, angkatan pertama. Juga tim bacaan pusat. Juga salah satu wakilnya Bapak Imam. Tinggalnya di pondok, 24 jam dijaga. Sebelah timur tembok pondok, sebelah barat tembok pondok, sebelah utara tembok pondok, sebelah selatan tembok pondok. Jadi kemungkinan terpengaruh itu sangat kecil sekali. Tapi jangan ditanya itu kalau bukan iblis sekalian. Tapi iblis itu jeli sekali kalian di mana titik-titik kelemahan kita. Akhirnya sampai beliau mempunyai kefahaman yang berubah, bahkan berubah total. Hampir sebagian besar ijtihad keimaman itu dientai.
yang paling fatal adalah menyatakan bahwa keimaman Haji Nur Hasan tidak sah. Karena apa? Karena pada saat membentuknya tidak musyawarah dulu dengan NU dan juga dengan Muhammadiyah. Berarti keimaman berikutnya tidak sah. Berarti keimaman sekarang juga tidak sah. Inilah saudara sekalian hebatnya iblis ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Beliau beritanya sudah menulis tobat. Kita doakan, mudah-mudahan beliau bertobat dengan taubatan nasuha, lahir batin karena Allah, kembali bersama-sama kita. Inilah saudara sekalian hikmah Piala Eropa yang saya sampaikan di sini. Jadi tim unggulan itu belum menjamin dia akan juara, masuk final. Nah kalau mau balik pengurus-pengurus atau kiai-kiai ini sudah nominasi istilahnya sekalian. Tapi ini belum jaminan. Karena perjalanan masuk surga selamat dari neraka itu masih panjang. Maka nasihat penutupan asrama Qiratus Sab'ah dari Bapak Imam kemarin, meskipun sedikit, tapi itu sudah cukup. Jadi iblis mengganggu anak Adam tidak pandang bulu, semua diganggu. Yang kaya diganggu dengan kekayaannya, yang miskin diganggu dengan kemiskinannya, akhirnya putus asa, ya kan? Kemudian dia menjadi kufur. Yang sehat, ganteng, dicoba dengan kesehatannya, dicoba dengan kegantengannya. Yang sehat, ganteng, yang apa itu? Apa istilahnya gini nih? Nah, yang begini tuh loh. Ngadengan. Biasanya cobaannya perempuan di situ dong kalian. Ya kan? Wah, ini sehat, ganteng, cobaannya perempuan. Ini semua adalah upaya iblis supaya kita gagal masuk dalam surga. Maka oleh karena itu nasihat Bapak Imam supaya kita tetap luzumul jamaah, subutul jamaah sampai tutup pola jamaah kita, jangan sampai terpengaruh. Supaya tetap di dalam jamaah bagaimana? Alhamdulillah resep dari Bapak Imam sudah diberikan pada kita, yaitu supaya diikat dengan kuat-kuat, diikat dengan 4 tali keimanan. Pertama, mempersungguh. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, mengagungkan. Jadi kalau keimanan, hidayah berupa keluarga jamaah yang sudah kita kerjakan ini diikat kuat dengan 4 tali keimanan. Istilahnya kalau ngikat padi sampai bunyi, sampai insya Allah keimanan kita mantap, tidak akan lepas. Saudara sekalian, orang yang murtad itu pasti ada salah satu dari tali keimanan yang tidak ditetapi. Ada teman kita yang meneliti orang-orang yang murtad. Oh, ternyata ada salah satu dari 4 tali keimanan yang tidak ditetapi. Misalnya gara-gara meremehkan doa, berakibat fatal, akhirnya murtad. Prakteknya Rasulullah SAW masih memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Padahal itu Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gara-gara tidak berdoa, meremehkan doa, akhirnya dicabut keimanannya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Masuk neraka jahanam gara-gara meremehkan doa. Dicabut keimanannya oleh Allah.
Atau doanya pol, takzimnya juga pol, mempersungguhnya juga bagus, tapi dia tidak bersyukur. Gara-gara tidak bersyukur, dicabut kenikmatannya, diganti dengan kekufuran, akhirnya masuk ke dalam neraka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, terutama para remaja-remaja. Ini masih banyak remajanya sekalian. Rata-rata masih di bawah 35 tahun. 11 tahun. Untuk apa itu? Menjaga supaya kita tidak terpengaruh itu bagaimana? Upaya kita, antisipasi kita supaya kita tidak terpengaruh itu bagaimana? Seperti di Indonesia belum lama ini pernah kena wabah flu burung. Untuk antisipasi, untuk berupaya supaya tidak kena flu burung, banyak burung-burung yang dibinasakan. Kalau sampai kena flu burung fatal. Apalagi kalau burung gitar kalian. Wah, satu-satunya sakit semua. Ayam-ayam dibunuh. Itu karena antisipasi, berupaya jangan sampai kena flu burung. Lah saudara sekalian, itu hanya takut jangan sampai terkena flu burung. Lah ini lebih gawat lagi. Untuk antisipasi supaya kita tetap di dalam jamaah, jangan sampai tergoda oleh iblis, oleh setan. Apalagi pengaruh akhir zaman ini luar biasa. Maka sebagai antisipasinya, Bapak Amir nasihat pada kita, salah satunya yaitu satu-satunya jamaah supaya meningkatkan kefahaman agamanya. Yang bisa membentengi kita, bisa menjaga kita dari segala macam cobaan, segala macam godaan, kalau kita memiliki kefahaman agama yang kuat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu hamba yang faqih, yang paham, setan lebih berat menggodanya dibandingkan 1000 hamba yang tidak paham. Untuk mendapatkan kefahaman yang tinggi sekalian, Bapak Imam memberikan petunjuk. Pertama, supaya menertibkan mengajinya. Ngajinya ditertibkan. Kalau ngajinya tertib, sambung ngajinya lancar, sambung ngajinya tertib, maka keimanannya, kefahamannya akan terus selalu bertambah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kemudian yang kedua, senang mendengarkan nasihat. Saudara sekalian, orang mendengarkan nasihat itu kalau diperhatikan betul, siapapun itu yang nasihat jangan dilihat. Kita perhatikan apa yang dinasihatkan, itu manfaatnya, barokahnya luar biasa. Waktu sudah dalil, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, wa inna minal bayan la sihron. Jadi nasihat agama itu bisa mengadakan perubahan yang positif, yang luar biasa. Saudara sekalian, selama kita mengikuti cai, kita datang dalam keadaan loyo, kurang semangat. Begitu dapat pemantapan di sini, kemudian semangat. Itulah manfaat nasihat. Yang tadinya masih ragu-ragu menjadi mantap. Yang tadinya kurang yakin menjadi yakin. Itu namanya manfaatnya nasihat di situ itu. Ya. Maka oleh karena itu sekalian, pada saat kita mendengarkan nasihat, hindarilah 5M. Ini yang menjadi penghalang nasihat masuk ke dalam hati kita. 5M itu apa? Pertama, melamun.
secara fisik mendengarkan nasihat, tapi pikirannya ada di mana-mana. Apalagi yang sudah mengikuti qiraatus sab'ah, kemudian terteruskan dengan cair. Dengar nasihat tapi melamun kalian. Pikirannya di rumah. Ingat anak. Terus juga ingat sama jalannya anak. Alasannya ingat anak. Padahal yang diingat sebetulnya jalannya anak kalian. Setiap hari istrinya ditelepon, Bu, jangan lupa sholat. Alhamdulillah Pak, sudah sholat. Alhamdulillah. Itu namanya pertanyaan yang halus. Di SMS lagi, sholat, jangan lupa sholat Bu. Wah, saya lagi istirahat Pak, lagi datang bulan. Innalillahi. Itu namanya melamun kalian. Jadi kalau pikiran kita ada di mana-mana, nggak konsentrasi kepada yang dinasihatkan, nggak bisa masuk dari kalian. Maka pertama, jangan melamun. Kemudian yang kedua, mengobrol. Jadi kalau ada nasihat, kadang-kadang ngobrol sendiri, ya kan? Ini juga tidak bisa masuk kalau kita ngobrol. Terus yang ketiga itu meremehkan. Wah, itu yang nasihat junior saya itu. Itu yang nasihat itu kan murid saya itu dulu. Atau merasa dirinya lebih segala-galanya. Wah, kalau yang nasihat kayak gitu sih di kelompok juga banyak. Itu namanya meremehkan kalian. Berarti menutup hatinya. Kemudian yang keempat, mengantuk. Apalagi tidur kalian. Wah, sudah wassalam ini, ya. Jadi kalau ngantuk, sudah nggak masuk kalian. Kebetulan rekamannya juga rusak. Lupa waktunya dicas baterainya lowbat, ya kan? Wah, sudah nyatet yang enggak, rekamannya juga rusak. Akhirnya nyampaikan di daerah nanti masalah. Kemudian yang kelima, main handphone. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selama di sini nggak ada yang main handphone dari kalian. Nggak ada yang main handphone. Selama acara, insya Allah tidak ada yang main handphone, tidak ada yang SMS-an. Mudah-mudahan nanti kembali ke daerahnya, kembali ke desa, kembali ke kelompoknya masing-masing juga bisa seperti ini. Ini bukan mudah-mudahan, kita harapkan dengan sangat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saudara sekalian, ada ngaji kelompok itu bawa HP itu 5 terus. Jadi bukan bohong kan, 5 betul. Baliknya mangkul, sebentar HP yang satu bunyi diterima, taruh lagi. Baru ditaruh satu lagi bunyi. Baru ditaruh satu lagi bunyi lagi. Ya pemangkulan, nasihat nggak ada yang bisa masuk dari kalian. Maka oleh karena itu sekalian, kita jangan sampai kalah dengan di luar kita. Di luar kita aja jam sholat itu HP dimatikan semua. Acara pengajian HP dimatikan semua. Nah, kita juga diusahakan. Inilah salah satu penghambat dari kalian, nasihat itu tidak masuk kepada kita. Padahal nasihat itu adalah sangat penting sekali dan manfaatnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang paham agama, bergaul dengan orang-orang yang alim.
dan supaya menghindari bergaul dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang ahli maksiat. Saudara jamaah sekalian, pergaulan ini pengaruhnya sangat kuat sekali. Saudara, suatu ketika bapak-bapak yang sering bergaul dengan mereka yang hobinya ngerokok, semua itu tukang rokok semua, kita di situ. Padahal kita tidak ngerokok kalian. Sampai di rumah itu loh, istri kita bilang, "Pak, kok bau asbak?" Padahal kita tidak ikut ngerokok. Atau kalau hari raya kurban, biasa kan stok kambing itu, belantik-belantik itu banyak. Ya. Semalaman itu ngurusin kambing di kandang situ. Pulang itu kalian sampai rumah tuh baunya kayak bandot. Padahal dia dari sekalian cuman di situ nggak ngapa-ngapain sama kambing. Nah, ini namanya pengaruh pergaulan itu luar biasa. Maka di dalam makalah, insya Allah sudah dibacakan ya, sabda Rasulullah SAW, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur man huwa yukhalidu." Seorang lelaki itu mengikuti perbuatan atau kebiasaan teman bergaulnya. Sekarang lihatlah, bergaul sama siapa? Bergaul dengan orang Syiah, terpengaruh jadi orang Syiah. Kiai kelompok kalian terpengaruh jadi orang Syiah. Bergaul dengan orang Islam liberal, akhirnya terpengaruh jadi Islam liberal. Islam liberal itu yang mengutamakan ro'inya, mengutamakan logikanya, yang pernah mengusulkan supaya haji itu lancar, tidak terjadi kepadatan jatuh kurban, diusulkan haji itu 3 gelombang dalam 1 tahun. Padahal wukufnya itu ya tanggal 9 Dzulhijjah itu kalian. Bergaul sama orang salafi, terpengaruh sama orang salafi. Sampai doa ngangkat tangan nggak berani kalian. Padahal sudah dimangkulkan. Tapi alhamdulillah, jazakumullah khairan. Di sini kalian, insya Allah tidak ada yang doa tidak mengangkat tangan. Sebab itu dalil yang menjelaskan doa mengangkat tangan itu jumlahnya bukan hanya 1, 2, 3, banyak dari kalian. Sahih. Inilah pengaruh pergaulan itu luar biasa. Saudara sekalian, sekarang tidak bergaul sama orang salafi, tidak bergaul sama kelompok Syiah, tapi sekarang baca buku-buku. Makanya dilarang oleh Bapak Imam, nggak boleh baca buku-buku karangan. Kalau saudara baca buku karangan, nanti akan terpengaruh di situ. Ya, dibawa dari sedikit, akhirnya terpengaruh, akhirnya tidak sadar. Apalagi sekarang untuk membaca buku itu tidak sulit. Tidak harus beli ke toko buku. Cukup buka internet. Tentang salafi, seret, keluar semua. Tentang Syiah, seret, keluar semua. Islam liberal, seret, keluar semua. Kalau ulama, para mubalighin, para mubalighot, para muda-mudi, generasi penerus, insya Allah tidak ada yang membuka internet situs-situs porno. Nggak doyan itu. Insya Allah tidak ada ya. Kok guyang-guyu? Kok guyang-guyu gitu ya? Lah, inilah saudara sekalian, ya tak? Pengaruh pergaulan itu luar biasa. Maka oleh karena itu, supaya kita bergaul, memilih orang yang paham. Kemudian yang keempat, yaitu menerima, mentaati ijtihad imam yang tidak maksiat dan telah dimusyawarahkan. Dengan 4 cara inilah kita akan memiliki kefahaman yang kuat, sehingga kita punya daya tahan yang kuat dari segala macam godaan,
Sehingga insya Allah kita tetap di dalam jamaah sampai saat sekarang ini hingga ajal mati kita masing-masing. Para bapak-bapak dan saudara sekalian yang akan hormati, kalau sampai kita gagal, apakah gagal di pertengahan jalan, apa di ujung jalan, sampai tidak bisa menetapi Quran di jamaah, maka berdasarkan firman Allah dan berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib masuk ke dalam neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar wa yatullah 'ala jamaah wa man syadza ila nar. Saudara sekalian, enggak usah bicara itu nerakanya kekal apa tidak. Orang yang mempermasalahkan itu nerakanya tidak kekal, itu berarti ada unsur meremehkan. Maka Bapak Imam Haji Nur Hasan almarhum pernah ditanya, Pak Yai, kalau begini itu nerakanya kekal apa tidak? Beliau tidak menjawab, malah beliau mengatakan, umpama tidak kekal, apa kamu kuat? Ini berarti orang meremehkan dari kalian. Masalah kekal dan tidak itu kan urusan yang di sana, urusannya Allah. Tapi meskipun itu tidak kekal sekalipun, kita itu nggak mampu, nggak kuat. Mau coba? Buka baju, buka celana dalam, terus kemudian duduk di atas kompor yang sudah nyala. Nggak usah lama-lama, setengah jam saja. Dijamin burungnya sudah mateng kalian. Itu baru api kompor, ya. Belum ada 1/70 dari panasnya api neraka jahanam. Ya. Ini saudara sekalian, bahwa kita tidak akan sanggup masuk ke dalam neraka. Maka oleh karena itu sekalian, kita jangan membicarakan kekal dan tidaknya. Malah kita berusaha bagaimana supaya kita itu bisa masuk surga tanpa harus mampir ke dalam neraka. Adapun kewajiban pokok sebagai orang jamaah, yaitu menetapi 5 bab sebagai program jamaah. 5 bab ini sekalian sudah menjadi ijtihad Bapak Imam. Ijtihad Bapak Imam supaya satu-satunya jamaah menetapi 5 bab ini sesungguhnya adalah ijtihad memperkuat dalil-dalil yang sudah ada di dalam Quran dan hadis. Maksudnya kalian supaya memudahkan para jamaah untuk mengerjakan ibadah yang benar, yang sah dan diterima oleh Allah. Dari 5 bab ini, saudara sekalian, kalau kita rasakan sudah mencukupi semua garis besar, ya kan? Secara umum, secara global, semua praktek ibadah sudah ada di dalam 5 bab itu. Maka ijtihad 5 bab dari dulu sampai sekarang terus dinasihatkan, tidak dirubah dan tidak akan dirubah ila yaumil qiyamah. Karena ijtihad 5 bab adalah ijtihad memperkuat dalil-dalil yang sudah ada di dalam Quran dan hadis. Ngaji dalilnya ada, ngamal dalilnya ada, bela dalilnya ada, sambung jamaah dalilnya ada, taat dalilnya juga ada. Pertama, satu-satunya jamaah sesuai menetapi, memerlukan dan mempersungguh mengaji Quran dan hadis dengan bacaan, makna, keterangan, mangkul, musnad, mutasil sampai Rasulullah SAW. Dengan mengaji ini manfaatnya banyak sekali. Kita terbebas dari bid'ah, terbebas dari taklid, terbebas dari syirik, dan ibadah kita sah diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, mengamalkan Quran dan hadis.
Amalan kita harus betul-betul murni. Tidak boleh dicampuri dengan barang yang bid'ah. Tidak boleh dicampuri dengan syirik. Tidak boleh dicampuri dengan bid'ah. Harus betul-betul murni Quran dan hadis. Ya, sebab amalan yang dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang bid'ah, syirik, khurafat, tahayul dan lain-lain, itu semua akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan dengan kita mengamalkan Quran di sini sekalian, disinilah ya kita akan dijanjikan surga. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian yang ketiga yaitu membela Quran dan hadis. Membela dalilnya juga banyak. Malah dulu suruh ngapalin surat Sof, ya itu di situ sudah kumpul semua dalilnya, ada semua di situ itu, mencakup seluruhnya. Adapun pembelaan termasuk pembelaan itu dengan diri kita, dengan harta kita. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Sedekah kita, pembelaan, infak kita, ini masuk di dalam pembelaan di situ. Alhamdulillah dengan pembelaan dari sekalian, kita menikmati sekarang ini. Ini adanya camping cai, ini hasil pembelaan kita. Dan para jamaah dari sekalian merasa bersyukur kepada Allah karena adanya ijtihad tentang pembelaan. Tidak sadar, ternyata para jamaah kita itu diajak oleh Bapak Amir untuk mempunyai jariah di mana-mana. Dengan adanya infak persenan, dengan adanya pembelaan, dengan adanya sodakoh, ini Bapak Imam ternyata dari kalian memberikan peluang semua jamaah punya jariah di mana-mana. Di kelompok punya jariah, di desa punya jariah, di daerah punya jariah, dan di pusat juga punya jariah. Saking semangatnya. Saudara sekalian, jamaah-jamaah kita yang mengadakan tur ke pondok-pondok, rata-rata itu meneteskan air mata. Alhamdulillah, ini pondok gede, ini jariah ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu baru pondok gede sekalian, belum pondok-pondok yang lain. Kediri, ini jariah ibu-ibu dan bapak-bapak. Kertosono, jariah ibu-ibu dan bapak-bapak. Di Gading juga jariah ibu-ibu dan bapak-bapak. Semua itu syukur, alhamdulillah. Kalau saya tidak disuruh membela, tidak disuruh infak, saya tidak mungkin dapat jariah. Meskipun jariahnya itu hanya sekian persennya dari kalian. Begitu mati dari kalian, buku amalan tutup, dosanya juga nggak nambah, dah tutup di situ. Pahalanya juga nggak nambah, kecuali yang punya jariah. Wah, peran di kelompok ngocor, sor. Di desa ngocor, sor. Di daerah ngocor, sor. Di pusat ngrojok. Wah, bahagia sekali sekalian. Sudah mati tapi masih dapat kiriman pahala jariah. Maka dari sekalian jangan sampai terpengaruh. Kalau ada yang punya kefahaman infak persenan itu bid'ah. Bid'ahnya dari mana? Kalau 2,5% itu termasuk wa mimma razaqnahum yunfikun, apa bukan? Termasuk apa tidak? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi wa mimma itu dan sebagian dari apa-apa. Razaqnahum, yang telah memberi rezeki aku Allah pada mereka, yunfikun, menginfakkan mereka. Kalau 5% masih termasuk wa mimma razaqnahum yunfikun, apa tidak? Masuk apa tidak? Kalau nggak masuk, dimasuk-masukkan. Kalau 7
0,5%. Jadi masih termasuk wa mimma razaqnahum yunfikun apa tidak? Masuk dari saya. Nah sekarang kalau 10% masuk apa tidak? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Berarti bid'ahnya dari mana kalian? Ya. Wong masih wa mimma razaqnahum yunfikun. Inilah sekalian barokahnya ijtihad masalah pembelaan. Kalau nggak ada pembelaan itu nggak ada acara cair di sini. Mungkin bapak-bapak nggak ketemu kita di sini. Inilah pertolongan dari Allah. Wujud pembelaan, wujud infak jamaah diwujudkan termasuk seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu sambung jamaah. Maksud saya 4. Keempat, sambung jamaah. Bapak Imam ijtihad supaya sambung jamaah yang terdekat di kelompok, di desa, di daerah yang terdekat. Sambung jamaah yang tertib. Saudara sekalian, orang sambung jamaah ini manfaatnya luar biasa. Jadi kalau Bapak Amir sering nasihat, kalau orang itu tertib, sambung jamaahnya, agamanya terjaga, itu mempersis sekali. Sebab kalau orang sambung jamaah ini diibaratkan seperti gelas. Ini gelasnya ada airnya, saya minum dulu. Ini gelas dari kalian. Selalu diisi dengan nasihat. Diisi dengan kemangkulan-kemangkulan. Sehingga isi kefahaman, isi keimanan, isi ketakwaan itu selalu penuh di sini. Sebab selama sambung itu kalian selalu mendapat siraman nasihat, mendapat kemangkulan-kemangkulan dari Quran dan hadis. Belum lagi ketemu sesama jamaah sendiri sudah merupakan nasihat tersendiri. Maka kalau orang tertib sambung jamaahnya, maka agamanya akan terjaga, keimanannya akan terjaga, kefahamannya akan terjaga. Tapi kalau sambungnya kurang tertib, apalagi banyak bergaul keluar dari kalian, kalau ibarat aki itu nanti akan suap. Aki mobil tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus untuk lampu rem, untuk lampu jauh, untuk lampu sen, untuk klakson, untuk segala macam, akhirnya sholat tidak bunyi. Sambung jamaah ini ibarat aki selalu dicas terus. Maka supaya tertib sambung jamaahnya. Dan kita harapkan bapak-bapak saudara sekalian yang telah digembleng di Wonosalam, Kosambi Wojo Wonosalam itu bisa pulang nanti ya toh, menjadi contoh uswatun hasanah di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada imam berdasarkan dalil Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kemudian pada saat kita mengerjakan semua tadi, jangan lupa supaya dibarengi dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah. Kalau karena Allah, Allah menerima, dan kalau tidak karena Allah, pasti Allah tidak menerima. Jangan sampai kita termasuk orang yang harapan, perasaan di sisi Allah mendapatkan pahala yang pol, tapi ternyata di sana tidak mendapatkan apa-apa gara-gara tidak karena Allah. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa badighu awajhi rabbil a'la wala sawfa yardu. Adapun dalam hidup bermasyarakat supaya tetap meningkatkan fatonah, bitonah dan budi luhur. Para bapak-bapak dan sekalian, itulah sedikit nasihat yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semua dari Allah, kami mohon berdoa kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نبتلى من تحتنا اللهم أنجي أئمتنا اللهم أنجي جماعتنا اللهم انصر أئمتنا اللهم انصر جماعتنا اللهم بارك أئمتنا اللهم بارك جماعتنا اللهم نجينا وأهلينا وأئمتنا وجماعتنا من القوم الظالمين وأعمالهم اللهم ثبت جماعة دينك وانصرنا على من عادنا واسدد وطاعتك على من ظلمنا اللهم أعز الجماعة وأذل الفرقة الكفرة اللهم أصلح لنا في أئمتنا وجماعتنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وفيما رزقتنا وبارك لنا فيهم في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Pengumuman bagi rekan-rekan peserta camping cai yang besok diniati akan melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka amal soleh ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات